Zulkifli Aziz Busunja. Paong atau Ko Henry? Paong. Jadi Jatiper atau lanjut kuliah? Lanjut kuliah. Dapat rating jelek di aplikasi atau IPK jelek? Rating jelek. Punya banyak uang atau titipku semakin besar? Titipku semakin besar. Sebutkan 3 kata ketika Mas Aziz mendengar aplikasi Titipku. Belanja di pasar mudah. Wih, tepuk tangan. Oke, Mas Aziz. Hari ini kita udah kedatangan Mas Aziz. Mas Aziz itu adalah salah satu saksi hidup dari Titipku. Iya. Dan Mas Aziz tadi milih Paong daripada Ko Henry. Iya. Kenapa milih Paong, Mas Aziz? Karena kalau lebih kenal udah pasti dari dulu udah lebih kenal Paong. Dari kebetulan saya udah ikut sama Paong, kerja sama Paong udah dari tahun 2014 sampai akhirnya dulu ikut usaha Paong di restoran. Dari situ mulai berkembang dan akhirnya saya diajak ke Paong ke Titipku. Oke, boleh maju dikit Mas Aziz. Nah, biar kita suaranya nih bisa meluluhkan para wanita. Aduh, berat. Berarti udah ikut Paong dari 2014 ya? Iya, dari 2014. Awalnya tuh gimana bisa ketemu Paong? Awalnya dari teman saya sih ya. Teman saya kerja sama Paong juga. Iya. Dari situ ada lowongan kerja waktu itu. Dari teman saya nawarin ke saya. Posisi saya juga kan baru lulus. Baru lulus itu 2013. Iya. Sempet kerja cuman sebentar doang. Dari situ diajak temen, mau gak kerja di food court daerah Jakarta Selatan. Iya. Nah, Dari situ mulailah kenal sama Paong. ya, dan for your information teman-teman, Paong tuh adalah owner dari Titipku. Oh iya betul. Owner dari Titipku, dan emang Mas Aziz ini adalah salah satu orang yang benar-benar dibimbing banget sama Paong. Sangat-sangat. Paong tuh orangnya gimana sih Mas Aziz? Karena aku tuh kan baru ya masuk di Titipku. Aku tuh penasaran gitu kan, ketemu tuh nggak langsung setiap hari ketemu Paong. Iya. Cuman kalau ngelihat emang dari cara Paong membimbing kita, itu memang kelihatan ada naluri atau bawaan ayah gitu. Iya. Ya kan? Iya. Kalau Mas Aziz sendiri punya pengalaman apa sih sama Paong, atau kita gibahin Paong deh, Paong tuh orangnya gimana sih? Kalau Paong itu sebenarnya orang sangat support banget ya terhadap karyawannya, orang-orang di sekitarnya. Dia sangat-sangat support apapun orang itu lakukan untuk ngebuat orang itu lebih baik dari kedepannya lah. Untuk kedepannya biasa lebih baik dan memiliki motivasi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi dari situ orang-orang yang udah kenal Paong pasti mendapatkan ada efek baiknya lah dari mereka bisa kenal Paong, apalagi bisa satu kerjaan sama Paong. Gitu. Dari pengalaman saya, dia juga punya banyak rekan-rekan di banyak tempat seperti itu. Dan semuanya emang klop gitu ya sama Paong. Dan Paong tuh kan mungkin punya banyak anak ya. Sekarang bukan anak dalam arti karyawan. Tapi Paong itu tidak pernah yang kayak kalau di luar sana kan bos tuh agak bosi ya. Iya. Kalau Paong tuh enggak. Dia tuh lebih merangkul. Iya. Dan memang fungsinya adalah nge-push kita anak-anaknya itu untuk lebih berkembang lagi. Iya betul. Dan itu juga dirasain sama Mas Aziz kan. Iya, sangat-sangat dirasain, dan dia juga enggak mau dia dari segi ya contohnya kayak sekarang mau dari model atasan paling atas sampai ke jatiper pun Paong bisa ngerangkul untuk mereka semua gitu. Iya, dan Mas Aziz juga dulunya memang mulai dari awal banget nih Titip. Jadi tahulah dari bawahnya. Terus Mas Aziz juga pernah jadi jatiper kan? Iya. Pernah jadi jatiper dan sekarang sudah SPV. Iya betul. Dan kalau nggak salah Mas Aziz itu adalah salah satu 2 orang pertama atau nomor satu jatiper nomor 1. 2 kayaknya. Jatiper nomor 2 ya? Saya nggak tahu urutannya, mungkin pokoknya ada 2 orang yang lama, itu satu saya sama salah satu lagi ada. Nah, dan berarti kan Mas Aziz itu udah tahu banget Titipku dari awal. Iya betul. Udah ikut banget sama Paong dan Ko Henry. Iya, dan tadi aku sempat nanya gitu, Mas Aziz kan sekarang lagi lanjut kuliah nih, S1. Dan tadi kan aku tanya, Mas Aziz milih lanjut kuliah daripada jadi jatiper. Iya betul. Karena emang Mas Aziz pengen ada pencapaian yang pengen
tuju gitu di dalam hidupnya Mas Aziz? Sebenarnya awal saya dulu pas lulus pun saya emang pengen kayak kuliah gitu, cuman kan namanya keadaan nggak memungkinkan. Dari situ saya belajar gimana saya bisa kuliah tanpa ngerepotin orang tua saya. Wih. Dari situ ya saya mulai bekerja lah. Iya. Kerja apa aja termasuk ikut Pak Ong gitu. Dari situ tujuannya emang punya duit buat kuliah sendiri gitu. Setelah ngumpul duit ya emang prosesnya lama karena karena ngerti duit ya duit jadi kayak mikir buat kuliahnya jadi keundur lagi jadi kan. Agak mager. Iya jadi mundur dari situ. Iya. Cuman ya dari situ TKT muncul lagi setelah ibaratnya urusan dan keperluan lainnya sudah selesaikan lah. Iya. Baru langkah selanjutnya yang kuliah ini. Dan salah satu yang bikin Mas Aziz tuh kayak punya tabungan lagi juga mungkin dari titipku juga. Iya betul. Karena memang kan salah satu ladang pekerjaan Mas Aziz juga dulunya dari titipku. Iya. Dan akhirnya Mas Aziz bisa memenuhi semua kebutuhannya dari titipku karena mungkin memang model bisnisnya kan titipku tuh kayak pengen ngebantu ya semuanya ya. Iya. Jadi ada dari UMKM terbantu, dari Jatipernya terbantu, dan customer juga terbantu. Kita memang aplikasi yang fokus untuk membantu. Bahkan sekarang kita membantu ibu-ibu untuk memiliki waktu. Betul sekali. Makanya kita punya tagline me time jalan terus, belanja kamu yang urus. Ya, pas banget ya. Bener gak Mas Aziz? Betul sekali. Dan ya itu sih kalau aku lihat sih banyak dari teman-teman Jatiper kan Mas Aziz tuh sekarang udah ibaratnya Mas Aziz karena ikut dari awal, sekarang itu Mas Aziz sudah bisa mengkoordinir beberapa Jatiper. Iya. Ada gak sih cerita-cerita yang aneh gitu dari Jatiper? Kadang-kadang kan kalau kita lihat dari Jatiper ini kan mungkin mereka punya experience atau pengalaman yang emang gak pernah kita rasain di back office ya mungkin. Iya. Kadang-kadang kalau kemarin yang aku tahu tuh kan banyak ibu-ibu yang lagi beli minyak nih, minyak banyak banget karena minyak lagi langka. Iya. Nah itu gimana sih kalau Jatiper tuh kira-kira ya dalam satu motor dia harus ngangkat banyak barang gitu. Pernah ngalamin gak sih Mas Aziz? Kalau untuk hal itu semua udah saya alamin ya. Pahitnya semuanya udah ngerasain sampai dulu zamannya titipku belum punya keranjang belanja di belakang seperti itu. Saya minta sama tukang buah keranjang plastik yang besar, saya ikat di motor saya. Oh yang bening itu ya? Iya. Yang putih itu ya? Yang bolong-bolong. Iya yang bolong-bolong diikat di belakang. Itu buat ngangkut belanjaan? Iya karena kalau lagi belanjaan banyak, motor digantung-gantung juga bahaya. Kadang suka entah jatuh apa kadang jatuh. Karena kan kita titipku pengen barang yang kita beli itu sampai rumah customer masih baik kan? Iya betul. Meskipun bisa diretur, tapi kita tetap pengen jaga kualitasnya tetap baik gitu. Iya. Bahkan kemarin tuh aku sempat lihat ada Jatiper yang milihin cabai satu-satu loh. Jadi dikasih keranjang, dipilihin cabainya satu-satu. Iya. Supaya dia menjaga kualitasnya gitu. Iya. Nah Mas Aziz pernah gak kayak menjaga bener-bener semenjaga itu? Tadi kan kalau kita balikin lagi ya ke ceritanya Mas Aziz. Itu kan salah satu alasan atau salah satu upaya Mas Aziz supaya membawa barang ini tetap baik kan. Betul. Ditaruh di belakang. Karena kan kalau ditaruh di depan mungkin takut jatuh rusak. Ya, apalagi telur gitu kan. Jadi gimana Mas Aziz, ada cerita-cerita apa? Kalau kayak semacam telur udah pasti ya. Semua Jatiper saya rasa udah ngerasain telur pecah. Sampai saya pernah kayak bawa telur satu peti yang 15 kilo. Dulu tuh sering banget. Ya gitu. Sampai motor, sampai gearnya, sampai habis karena buat telur banyak gitu sering. Terus udah bawa, apalagi kalau di pasar itu nggak semua pedagang telur itu kan kayak nyediain tempat ya kalau cuma beli sekilo. Di plastik doang. Jatiper paling takut kalau beli telur sekilo ya. Karena di plastik doang. Karena ini kan ada gesekan ya, bisa ketekan, bisa pecah. Entah ketekan, entah gabung ngobrol lain. Jadi kalau cerita ininya Jatiper pasti larinya sih kayak ke telur itu udah pasti ya. Mereka kayak aduh beli telur sekilo. Udah kayak bebanannya karena di plastik itu kalau masih beli 2 kilo masih di tempat. Dikasih yang kotak itu masih di tempat ya masih ada aman lah, masih bisa ini. Kalau di plastik itu kan entah kagak ini segala macem gitu. Tapi sekarang titipku udah kasih box telur. Ya. Udah proper lah. Udah lebih bagus sekarang. Jadi kalau customer beli telur itu nggak menyusahkan Jatiper dan customer. Karena udah box telurnya udah bagus lah. Udah kita perbaiki. Jadi ini menunjukkan kalau kita tuh memperhatikan kalian. Iya.
Iya sama kayak halnya kayak milih sayuran ya. Itu udah saya dari dulu udah saya lakuin sampai ngomong ke pedagang. Saya maunya yang bagus-bagus, kalau jelek saya balikin. Buat biar pedagang tuh kayak ada segen gitu ya. Jadi ibaratnya titipku tuh benar-benar ngebantu pedagang, tapi pedagang juga harus bantu titipku memberikan produk bagus ya. Kayak semacam timun itu kan ada ujung ke ujungnya itu. Kalau diperhatikan kalau yang jelek itu ujungnya udah busuk gitu. Nah itu harus saya juga kayak gitu milihin gitu, kayak pare segala macam, terus kayak sayur hijau juga. Pak, jangan yang bolong-bolong. Iya, karena kan ada yang jelek ya, bolong-bolong. Itu dimakan ulet atau apa ya, kita nggak tahu ya. Iya, pedagang mah alasannya ada aja ya. Bilang, iya lagi musim hujan. Tiap hari musim hujan perasaan. Nah gitu. Itu tuh aku lihat ya, Mas Aziz kan benar-benar menjaga quality controlnya tuh benar-benar dijaga sama Mas Aziz di Jatiper. Makanya yang aku tahu infonya, Mas Aziz itu nggak pernah dapat rating di bawah 5. Ya alhamdulillah. Dan Mas Aziz itu punya satu pelanggan atau beberapa pelanggan selalu pengen Mas Aziz yang nganterin. Oh iya. Ingat gak namanya siapa? Bu Viva. Iya. Itu pelanggan saya dari awal. Udah sampai sekarang dia juga udah pindah ke Sentul. Jadi, tapi masih? Belanjanya sekarang paling 2 minggu sekali kalau dia datang ke Kelapa Gading doang. Iya. Setelah itu kan saya info. Ibu di Pasar Bersih Sentul ada titipku, oke Mbak, Mas baik informasinya. Tapi saya nggak tahu dia belanja di sana apa tidak. Gitu. Nah itu gimana sih Mas caranya biar dapat trust gitu, kepercayaan dari seorang pelanggan yang sampai benar-benar nggak mau kalau diantar selain sama Mas Aziz. Buat Jatiper deh yang lain. Jadi gimana sih caranya tuh supaya ya kita ngasih servis yang baik tuh akan menimbulkan rasa memiliki juga dari pelanggan pada akhirnya. Gitu. Sebenarnya kalau pelanggan itu intinya kita komunikasi apalagi. Paling penting tuh komunikasi. Mau apapun keadaannya, mau kita telat atau gimana. Intinya kita kalau komunikasi sama pelanggan itu sangat senang gitu. Ibaratnya saya nih ibaratnya dia belanja tapi ya belanjanya berasa belanja sendiri karena bisa komunikasi sama Jatipernya. Terus misalnya Jatipernya, misalnya saya belanja produknya kurang, saya foto. Ibu ini produknya gini, ibu mau gak? Dia gak mau. Dari situ kan dia punya rasa percaya, ini bener-bener milihin gitu. Terus misalnya produk gak ada, saya suka komunikasi sama nitiper itu. Misalnya produk, sumpama beli kornet, kornet merek ini gak ada. Saya alihin ke yang lain. Ibu kalau belanjanya kornetnya ganti merek lain mau apa enggak gitu. Harganya sama gitu atau gimana. Atau ya pokoknya atau ganti produk lain. Ini gitu, jadi buat dia biarpun dia belanja dari awal kan pasti pengen ya tuh barang. Kalau nggak ada itu kan pasti ada rasa kecewa. Dan dari cara kita nanggepin dia buat entah produk lain atau gimana, dia pasti ada rasa peduli banget nih gitu. Dari situ nih timbullah rasa trust dari customer kepada Jatiper. Dan Mas Aziz itu sudah berlaku seperti personal assistant. Iya betul. Yang memang seharusnya semua Jatiper itu berperilaku seperti itu. Karena apa? Ketika kita punya perhatian yang sama seperti yang personal assistant lakukan, pada akhirnya kan nitiper ya atau customer itu bakal percaya sama kita. Dan memang titipku tuh pengen jadi personal asistennya ibu-ibu supaya ibu-ibu bisa me time aja. Udah me time jalan terus, belanja kita yang ngurus. Betul kali. Jadi biar enak lah, biar have fun gitu semuanya. Jadi ya aku apresiasi banget sih buat Mas Aziz. Terima kasih Mas Aziz karena Mas Aziz itu sudah benar-benar merepresentasikan seorang personal asisten yang dalam wujud Jatiper menggunakan jaket dari titipku. Sebenarnya kalau itu ada satu cerita ya tentang customer belanja di titipku. Jadi dia pertama kali belanja tuh pernah dapat Jatiper yang kurang aware ya terhadap pokoknya belanja gitu. Ya sebenarnya efeknya juga ke depannya kan. Nah dari situ mungkin saya sudah gimana kali ya. Kalau hal-hal yang begitu pasti dikasihnya ke saya orderannya. Iya, ya karena Mas Aziz dipercaya bisa menyelesaikan itu kan. Ya pertama customer itu pertama komplain lah. Besokannya saya yang terima.
saya yang belanjain. Udah besoknya lagi belanja diterima saya lagi. Yang kedua kalinya langsung gini, Mas, kalau besok saya mau belanja sama Mas gimana? Tapi ada gak sih customer yang genit gitu Mas? Oh genit sih enggak. Soalnya tuh kan aku kan megang Instagramnya Titipku ya. Beberapa kali tuh ada yang komen, Jatipernya Titipku ganteng kan? Ngeri kali. Enggak, serius. Ada di Instagram. Mungkin nanti aku masukin cut ininya kali ya, komentarnya. Ada, jadi ada yang bilang tuh, Jatipernya Titipku tuh ganteng tahu. Tadi pagi aku dianterin sama Jatiper Titipku dan ternyata dia ganteng. Saya belum pernah tinggal. Tapi gak ada yang genit ya? Gak ada yang requestnya aneh-aneh gitu kan? Gak. Ya berarti intinya cuma komunikasi aja. Ya, asal gak bablas aja. Iya asal gak bablas. Jadi mungkin ya itu tadi ya, komunikasi itu emang benar-benar penting antara personal asistennya sama customernya supaya trust itu tetap terjaga, supaya memang saling percaya satu sama lain kan. Nah tadi juga aku sempat nanya gitu, Mas Aziz kan lebih milih rating jelek di aplikasi atau IPK jelek. Mas Aziz kan milihnya rating jelek. Iya. Jadi emang sekarang pendidikan itu adalah satu tujuan yang memang harus Mas Aziz capai. Mas Aziz harus fight bener di situ ya? Iya betul. Kenapa Mas? Karena sebenarnya kuliah itu saya banyak belajar hal ya dari cara ketemu orang yang kuliah atau gimana, cara pola berpikirnya itu pasti mereka berbeda ya. Iya betul. Saya juga maksudnya bukan nggak ngebandingin atau gimana, cuman saya juga tahu gimana cara ini. Terus dari situ kita juga punya relasi, kenalan teman banyak. Ya untuk entah ke depannya itu entah di pekerjaan atau di apapun itu. Iya, dan emang penting sih. Iya. Bukan cuman melatih pendidikan ya sebetulnya kalau kuliah. Yang aku rasain ya, ketika kita berada di sebuah lingkungan yang tepat, itu juga bakal membuat kita memiliki pola pikir yang tepat juga. Iya betul. Dan kita juga punya relasi, kita punya sebuah koneksi yang nantinya bakal berguna untuk di masa depan nanti. Iya. Ya kan? Contohnya di Titipku. Nah, contohnya di Titipku. Banyak kan teman sekampus. Nah itu salah satunya. Terima kasih Pak Ong. Iya jadi dan kesempatan itu yang mungkin memang kita tunggu ya. Iya. Jadi seperti Mas Aziz itu memang dari dulu sudah aware pengen kuliah dengan biaya sendiri. Iya. Tapi mungkin baru sekarang gregetnya dan akhirnya oke, aku harus lanjut lagi nih. Karena ya aku tidak memungkiri ketika kita mengenal uang itu pasti ada sedikit pengen nanti dulu deh kita pengen menikmati dulu deh apa yang kita mau gitu kan. Ya aku juga sama sih Mas, karena aku juga pernah ada di posisi itu. Kalau udah kenal uang ya itu. Nah makanya memang kita juga sangat memperhatikan Jatiper ya. Jatiper juga kita pengennya tuh kita jadikan satu community gitu. Kita rangkul semuanya bareng-bareng supaya ya itu tadi kita balik. Supaya kita bisa menjadi sebuah personal assistant. Betul. Untuk customer kita, untuk Nitipers. Karena ketika kita bisa jadi personal assistant, ya mereka akan percaya sama kita. Dan ketika mereka sudah percaya sama kita akan bisa membantu lebih banyak UMKM lagi di Indonesia. Ya betul. Ya kan? Ya, apalagi saat ini kan prospek Titipku udah sangat baik untuk Jatiper ya, dari segi ada supervisor segala macam. Jadi lebih terlihat lah cara kerja Jatiper kalau ada sebuah masalah bisa ditangani lebih awal sebelum ke back office. Hal-hal di lapangan tuh udah lebih mudah diselesaikan. Seperti karena memang sudah terkoordinir ya sekarang. Itu satu pasar tuh ada berapa Jatiper sih Mas? Kan ada Jatiper, ada SPV, ada team leader kan banyak tuh. Ya, kalau itu tergantung area sih ya Mas. Kalau emang pasarnya benar-benar crowded ya, rame. Ya, kalau bisa dibilang pasar yang banyak Jatipernya, ya pasar tertua di Titipku di Kelapa Gading. Oh, namanya karena memang pasar Mandiri. Ya, pas pindah ke Jakarta itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Seperti Mas Aziz. Iya betul. Mas Aziz ini ada dengkotnya Titipku. Aku aja kalah sama Mas Aziz. Untung seneng banget bisa ketemu dan ngobrol sama Mas Aziz karena Mas Aziz itu kan salah satu
saksi hidup Titipku. Dan sekarang Titipku itu sudah semakin besar, semakin trusted. Mas Aziz adalah salah satu orang yang membangun fondasi dari Titipku. Terima kasih loh Mas. Iya, terima kasih. Dan itu tadi kan waktu aku tanya juga Mas Aziz milih banyak uang atau Titipku semakin besar. Mas Aziz milih Titipku semakin besar. Kenapa Mas? Padahal kan uang banyak itu adalah cita-cita banyak orang ya. Tapi Mas Aziz lebih milih Titipku semakin besar. Apa karena kalau Titipku semakin besar, uang Mas Aziz juga semakin banyak? Itu salah satunya. Kenapa Mas? Apakah tadi Pak Ong bilang nanti kalau podcast bilangnya Titipku semakin besar ya? Oh enggak. Enggak kan? Sebenarnya kayak ibaratnya cikal bakal ya. Maksudnya awal saya benar-benar ngerasain benar-benar kerja yang berjuang itu ibaratnya saya juga harus merasakan hasilnya gitu. Ibaratnya dari Titipku di awal ya juga saya yang saya jelajah ke segala macam itu saya juga punya rasa pengen nih besar. Itu dari apa yang saya kerjakan. Tadinya kan kerjaan saya berhasil. Iya betul. Itu mau dimanapun tapi ya karena emang awalnya dari itu pasti saya ingin Titipku itu pasti lebih besar dan itu juga pasti efeknya pasti ke saya juga besar juga. Iya dan ketika Mas Aziz sudah memupuk sebuah tanaman pengennya juga metik dong. Iya pasti. Ya kan dan Titipku ini kan seperti pohon yang menjulang tinggi nanti. Iya. Semakin kecil, semakin besar, semakin besar. Iya. Nanti kalau udah ada buahnya kita petik bareng-bareng. Dan itu ya ternyata alasannya ya Mas Aziz tuh pengen Titipku semakin besar ya karena memang nantinya aku ngebayangin sih kalau misalkan nanti Titipku itu sudah ada di semua penjuru pasar di Indonesia, kita bisa banyak banget bantu orang loh Mas. Iya sangat-sangat. Ya kan? Jadi kita tuh yang pertama ya kita bisa bantu finansial dari banyak jatiper. Iya. Kita juga bisa bantu UMKM yang ada di pasar-pasar supaya mereka bisa lebih mudah dan memiliki akses yang lebih gampang untuk dibeli sama customer. Yang ketiga kita juga bisa kasih banyak waktu untuk ibu-ibu yang hari ini kebanyakan untuk ibu-ibu itu mereka kekurangan waktu untuk me time untuk dirinya sendiri. Mereka tuh kayak ya sekarang bayangin ya seorang ibu itu bangun pagi mungkin dia udah harus ngurus anaknya. Belum lagi yang emang pekerja kantoran seperti itu pasti udah harus kerja kantoran. Waktu untuk me time-nya tuh sangat-sangat terkuras. Nah, kita pengen ada di situ untuk membantu. Jadi, ketika ibu-ibu memiliki waktu untuk me time, belanjanya kita yang ngurusin aja. Betul. Me time jalan terus, belanja kita yang ngurus. Gitu Mas Aziz. Jadi, ya aku sih berharap ya nantinya juga Jatiper akan memiliki kayak memiliki rasa yang aku harus seperti ini nih ke customer. Dan aku harus bertindak seperti personal assistant seperti yang Mas Aziz lakukan. Iya. Karena kalau Jatiper melakukan itu kan customer bakal bertahan, ada lagi customer baru. Itu kan juga ibaratnya buat mereka sendiri juga. Buat Jatiper itu sendiri juga. Kalau mereka ya semaunya kerja, kalau pembelinya pergi atau gimana, ya mereka juga kena dampaknya kan seperti itu. Iya. Tapi selama ini sih aku lihat nggak ada Jatiper yang rese sih. Iya. Masih asik-asik karena kan sering di bawah ya, sering ngobrol, sering apa. Kadang-kadang juga aku kalau lagi ke pasar tuh sering ketemu. Jadi ya udah tos aja biasa tos. Halo Mas gini-gini. Biasanya aku tanya ada kesulitan apa nih Mas? Nggak ada sih. Cuman kadang-kadang kan ada yang dia order minta diantar jam 9. Iya. Tapi kadang-kadang mundur jadi jam 11. Nah kadang-kadang tuh keluhannya kayak gitu-gitu doang. Iya. Cuma aku bilang sabar ya Mas. Kalau personal assistant kan harus gitu ya. Jadi udah sabar gitu. Ya, penting komunikasi aja aman. Penting komunikasi aman. Dan itu tadi biar enak aja gitu ngobrolnya. Karena semua masalah tuh bisa diselesaikan dengan komunikasi. Iya. Lewat dari Nitiper itu juga bisa jadi relasi buat kita loh. Oh iya, Mas Aziz punya cerita? Bukan saya lebih tepatnya ada ya ibaratnya udah kenal seperti itu bisa kadang saya pernah di-share juga kayak ada lowongan pekerjaan. Wah, mau dibajak nih. Wah. Enggak bayang maksudnya. Siapa ini Bu Viva tadi? Enggak, bukan. Bu Grace. Bukan. Mas tahu semua sih. Tahu dong. Lo kan saya tahu sistemnya. Oh iya benar. Terus. Iya maksudnya ya dari situ banyak relasi lah. Dan membuka peluang. Ya, sampai
kemarin waktu saya wisuda D3 ya. Saya upload status sampai customer ngechat saya selamat ini. Tandanya kan customer itu percaya udah, ya percaya kita ibaratnya ya status kita aja dia ngerasa kita tuh entah penting ya saling gitu. Jadi memang dia bahkan meluangkan waktu untuk paling nggak ngechat lah, kasih selamat, dan itu juga bakal jadi kesenangan juga kan buat kita karena ternyata aku diperhatiin nih ya kan. Dan ya aku bersyukur sih ketika nantinya semua Jatiper itu akan memiliki customer yang loyal sama mereka. Iya betul. Karena ya itu tadi kita tuh pengen kayak customer itu ya jadi personal asistennya dari customer itu, dari Nitipers itu. Supaya trust semuanya, supaya percaya. Dan ya salah satunya mungkin tolak ukur yang bisa kita lihat sampai sekarang ya Mas Aziz. Terima kasih loh. Iya terima kasih. Karena Mas Aziz juga mungkin sekarang titipku semakin besar, semakin ya kita nggak pernah nyangka bakal punya kantor sebesar ini kan. Kalau dulu kalau aku sih melihat titipku tuh kan awalnya dari Jogja ya. Dari Jogja terus ke Jakarta, sekarang di Tangerang. Belum punya kantor. Iya. Masih numpang. Bahkan sekarang itu karyawannya sudah hampir 80 orang. Iya. Dan ini nggak akan berhenti, kita akan terus memperbesar wilayah supaya bisa membantu banyak orang lain di luar sana. Betul. Gitu. Jadi kalau aku tanya tadi Mas Aziz kan, ketika Mas Aziz mendengarkan sebuah aplikasi titipku, yang Mas Aziz bilang tadi adalah belanja di pasar mudah. Di pasar mudah. Kenapa Mas? Jadi Mas Aziz merasa kita memberikan kemudahan kepada customer itu? Iya kan sangat-sangat memberi kemudahan ya. Balik lagi ke soal waktu dan itu karena kalau Nitiper itu belanja secara langsung ke pasar, satu parkir. Iya itu udah bayar lagi tuh. Paling kan 4.000 lah ya. Belum lagi bawa mobil. Nah bensin. Berarti bensin tuh ya kalau seliter mungkin 12.000 lah. Ya. Itu kalau seliter, kalau 2 liter 24.000. Udah berapa tuh berarti? 28.000. Nah terus? Lagi jalan-jalan mau beli bayam doang. Iya. Ngeliat yang lain, ada kangkung, ada ini nambah. Iya dan ribetnya sih lebih ke waktunya kan mereka berharga ya. Bayangin loh 28.000 loh. 28.000 yang setiap kamu keluarkan, kamu tuh tinggal pencet-pencet aplikasi di rumah doang. Iya. Dan semuanya kamu udah dapat. Ya memberi kemudahan sih. Iya tinggal tunggu di rumah sampai depan pintu rumah. Asik. Mas Aziz punya tips-tips nggak? Atau punya pesan-pesan nggak? Atau ada satu Jatiper yang Mas Aziz tuh sahabatnya Mas Aziz atau kenal dengan Mas Aziz, kita gibahin aja. Siapa tahu nanti dia nonton gitu. Kalau Jatiper sih sebenarnya banyak ya teman saya semua juga. Ya ibaratnya baik semua lah sama saya dari kayak entah Jatipernya dari supervisor kita semua baik. Cuman ada juga sampai sekarang Jatiper yang emang bener-bener merintis dari awal sama saya. Ada namanya Pak Edi. Pak Edi. Ya. Di mana sekarang Pak Edi? Wilayahnya mana Pak Edi? Di Kelapa Gading. Oh masih di Kelapa Gading juga. Itu dari awal juga ya? Itu dari awal juga. Gimana orangnya Pak Edi Mas? Asik. Seru lah pokoknya. Kok serunya kok agak undem. Takut kayak Mas Aziz sama Pak Edi. Oke. Jadi pesan-pesan dong buat Jatiper. Kalau dari saya sih pesan-pesan buat Jatiper, kerjalah sesuai hati. Jangan ya kalian kerja. Jangan cuma mikir kita semua butuh uang, butuh duit segala macam. Tapi jangan cuma pikir uang. Tapi kita harus punya trust terhadap pelanggan itu sendiri. Jadi selalu jujur, selalu beri kepercayaan kepada Nitiper. Terus ya hal-hal seperti itulah. Jadi belanja juga harus lebih diperhatikan lagi, gitu. Dan sama pedagang juga harus lebih dekat lagi karena Jatiper itu kalau udah dekat sama pedagang pun lebih enak ya. Itu kan punya 3 elemen ya kasarnya, Nitiper, Jatiper sama pedagang. Kalau itu udah bersatu semua, berjalannya udah enak. Udah enak banget. Iya, jadi pedagang juga udah nggak percaya sama titipku, Jatiper udah percaya. Ya dari situ
banyaklah hal-hal ya positif yang didapat dari itu. Iya, dan yang paling penting juga nanti bakal ada repeat order. Iya, order lagi, order lagi. Yang itu juga membantu pedagang itu sendiri, membantu Jatiper, dan membantu si customer. Tentunya juga membantu Titipku. Karena modelnya kan memang Titipku itu pengen ngebantu semuanya sebetulnya, istilahnya gitu. Iya. Pengen ngebantu semuanya, tapi bahan bakarnya adalah customer. Nah, mungkin kalau aku bilang kampanye seperti ini, mungkin orang-orang nggak percaya sampai dia nyoba sendiri sih. Betul. Jadi harus nyoba sih. Harus nyoba. Karena kita tuh banyak banget promonya, setiap bulan tuh kita punya promo. Ke setiap kita punya promo tebus murah, kita punya promo Jusami, bahkan setiap bulan tuh kita punya giveaway. Yang di bulan Februari nanti itu juga bahkan kita bisa ngasih banyak banget hadiah buat kamu. Jadi jangan lupa untuk belanja di Titipku, karena semua Jatiper Titipku adalah personal asisten buat kamu. Mantap. Gitu Mas Aziz. Betul. Oke, terima kasih Mas Aziz sudah main-main ke Titipku. Terima kasih. Aku masih menunggu lagi nanti cerita-cerita unik dari Mas Aziz. Banyak kalau cerita-cerita. Gitu. Terima kasih Mas Aziz sekali lagi. Mas Aziz mungkin kita boleh ngomong ke kamera. Aku kamera yang ini, Mas Aziz kamera yang ini mungkin ya. Nanti bilang me time jalan terus, belanja kami yang ngurus. Oke? Kalau aku bilang Titipku, Mas Aziz bilang me time jalan terus, belanja kami yang ngurus. Kamera ini aja deh yang tengah nih. Oke, 1, 2, 3. Titipku, me time jalan terus, belanja kami yang urus. Oke, terima kasih Mas Aziz. Sehat-sehat terus Mas Aziz. Salam buat teman-teman Jatiper ya. Dah. Oke. Cut.